Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan, membawa kerinduan kita, membawa hati kita untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat pernyataan Tuhan menyertai kami selalu. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami datang dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan hadir menaungi setiap kehidupan kami, masuk dalam hati kami, memberikan kehangatan dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, mengubahkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau katakan bahwa Dialah penolong yang setia, yang memenuhi setiap kebutuhan kita, dan Dialah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
pagi hari ini Kaulah penolong yang setia kepada kami Tuhan. Kau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami hadapi, semuanya Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum mengawali kegiatan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara atas kami. Setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya Tuhan yang berbicara atas kami, hati lepas hati kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat merasakan bagaimana hati Tuhan, bagaimana kerinduan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Masih dengan tema yang sama, Kristus adalah kekuatan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dan kita akan baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ayat ini menjelaskan atau menguatkan setiap kita yang membaca maupun yang mendengarkan bahwa hanya Allah saja, hanya Tuhan sajalah yang menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Manusia terbatas di dalam kekuatannya, tetapi Allah yang kita sembah, Yesus, adalah Tuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki kekuatan tanpa batas. Dan pagi hari ini saya akan sedikit memberikan ilustrasi di mana bahwa salah satu kebutuhan yang paling utama dan penting dalam kehidupan manusia saat ini adalah listrik. Segala pekerjaan dan kegiatan sehari-hari kini sangat tergantung pada aliran listrik. Untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari diperlukan daya mulai dari yang terkecil 1300 volt ampere sampai yang terbesar 6600 volt ampere. Jika kita memakai daya melebihi yang terpasang, bisa dipastikan aliran listrik akan terputus karena tidak kuat dengan beban yang terlalu berat. Karena itulah untuk kebutuhan pabrik, perusahaan besar, industri dan berbagai acara publik seperti konser atau pertunjukan diperlukan daya listrik yang jauh lebih besar serta harus kuat. Perusahaan negara atau perusahaan listrik negara menyediakan daya listrik lebih dari 200 kilo volt ampere sampai tak terbatas untuk acara-acara tertentu, sehingga segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena daya listrik yang diperlukan terpenuhi atau sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga kehidupan manusia atau dengan diri kita untuk menghadapi berbagai macam
tantangan dalam kehidupan, kita perlu menjadi kuat. Sebagai orang percaya, kita mungkin tidak mengalami penganiayaan ataupun bahaya maut seperti zaman para rasul, tetapi berbagai macam godaan, kasih yang semakin dingin, dan banyaknya orang yang kehilangan iman kepada Tuhan di sekeliling kita bisa membuat kita menjadi lemah. Apalagi jika ditambah ancaman virus dan krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini. Bisa dibayangkan betapa kita butuh kekuatan yang lebih untuk bisa bertahan. Agar kita bisa menjadi benar-benar kuat, kita harus menerima kekuatan dari sumber yang terkuat. Jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia yang serba terbatas, ibaratnya seperti menggunakan daya listrik rumah tangga untuk keperluan pabrik industri. Akan mudah sekali bagi kita untuk roboh dan rebah, tak berdaya karena tidak kuat menanggung beban yang terlalu berat. Namun oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Sumber Kekuatan yang tak terbatas, maka setiap tantangan tidak akan membuat kita menjadi lemah. Makin lama kita justru semakin kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Sebab kekuatan yang Allah miliki adalah kekuatan yang melimpah-limpah, yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan sebesar apapun, dan kita keluar sebagai seorang pemenang. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita di hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa, tetapi selalu ingat bahwa ada satu pribadi, Yesus Kristuslah, yang memampukan kita untuk melewati, untuk menghadapi setiap permasalahan hidup. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Allah kita, asalkan kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk dapat melewati setiap perkara, permasalahan, pergumulan-pergumulan yang ada di depan kita. Manusia sejatinya tidak lepas dari masalah, karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan permasalahan yang sangat-sangat beraneka ragam. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Selama kita hidup di dunia ini, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan, kita tidak perlu takut. Masalah sebesar apapun pasti kita bisa melaluinya. Biarlah kita semakin hari semakin mendekat, semakin melekat kepada pribadi yang sungguh luar biasa, kekuatannya tak terbatas, sehingga kita bisa tetap teguh berdiri dimanapun kita berada dengan segala kondisi, baik itu suka maupun duka. Kita akan tetap selalu berdiri teguh, tidak akan goyah. Sekalipun badai permasalahan datang, kita akan selalu, aku kuat karena ada Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatanku, sehingga aku dapat menanggung, sehingga aku dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Puji nama Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi bekal kita untuk semakin hari semakin menyempurnakan hidup kita, sehingga kehidupan kita bisa kita persembahkan untuk hormat
dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tetaplah kuat dan jadilah pemenang di dalam segala keadaan. Karena hanya ada satu pribadi yang membuat kita menjadi kuat, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi hari depan yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan kami. Karena kami tahu, karena kami menyadari kekuatan kami terbatas, tetapi kami akan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang jadi permasalahan kami tidak takut lagi karena Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai setiap langkah kehidupan kami dari pagi hingga petang nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.